Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana perjalanan kita mengenal dakwah Ahlussunnati wal Jamaah? Tentu masing-masing kita berbeda-beda. Ketika saya ada waktu luang di rumah, kembali melihat buku-buku yang tertumpuk di lemari yang banyak yang belum terbaca. Salah satu buku yang sudah pernah dibaca kali ini adalah, ini terpampang di agak bagian muka tadi, buku ini, yakni buku Menjawab Tuduhan, Tabayun untuk Meluruskan Pandangan. Jarang yang memiliki buku ini, dan ini merupakan buku yang sangat bermanfaat untuk kita dan juga kaum muslimin dan keluarga tentunya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah ta'ala. Judulnya Menjawab Tuduhan, Tabayun untuk Meluruskan Pandangan. Kemudian juga nih di bagian atas juga ada dua buku yang sangat bermanfaat tentang akidah. Ya, ini buku ini teman-teman, apa nih, 3 landasan utama syarah Al-Usulus Salasa nih ya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dengan versi Kutaib bahasa Arabnya. Ini adalah buku yang sangat bermanfaat, Al-Usul As-Salasa, 3 landasan utama. Para sahabat sekalian, tadi saya sampaikan bagaimana perjalanan kita mengenal dakwah sunnah ini, dakwah Ahlussunnati wal Jamaah, dakwah salafiyah ini. Tentu kita berbeda-beda. Ada yang tanpa, seolah-olah kita tanpa sengaja, padahal bukan tanpa sengaja sebenarnya ya. Ada yang memang diajak ke pengajian-pengajian oleh teman kita mungkin, oleh keluarga kita mungkin. Alhamdulillah, adalah karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita, semua kita adalah menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berupa bayan atau hidayatul irsyad, berupa ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian hidayatul taufik, yaitu kita mohon kepada Allah agar kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Menarik rasanya ini kitab ini bagi diri pribadi ana tentunya sangat terkenang dengan kitab-kitab ini. Yang pertama terkenang tentunya terkait dengan hijrah kita. Tentunya ada orang-orang yang memang berjasa di dalam perjalanan dakwah kita, perjalanan mengenal dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Kalau anak pribadi, ada 2 orang tentunya yang paling berjasa pada kita, ya tentunya orang yang paling berjasa yakni kedua orang tua kita, tentunya yang melahirkan kita, menjadi wasilah kita ada di muka bumi dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang tua kita. Makanya kita sudah mesti wajib birrul walidain. Bahkan sering disebut berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, didampingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapa agungnya berbakti kepada orang tua disebut bersamaan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua adalah orang yang telah berjasa kepada kita. Tentunya di dalam hijrah tadi kita pun mengenal orang-orang yang berjasa. 2 orang yang saya mengenalnya, bahkan itu merupakan guru-guru di dalam menuntut ilmu, di dalam memberikan faedah ilmu. Yang pertama adalah Al-Akh Al-Ustadz Abu Ismail. Mungkin antum sekalian nggak mengenal, namun semoga penduduk langit mengenal beliau, akan kebaikan beliau, dan menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah orang yang
saya anggap berjasa di dalam perjalanan mengenal hijrah, mengenal sunnah ini bagi ana. Dan beliau dulu sangat terkenang oleh saya, yaitu mengajarkan faedah ilmu dari kitab Al-Usul Salasa karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita mulazamah dengan beliau beberapa tahun, hanya satu kitab ini. Dengan tekun beliau mengajarkan kepada kita berdua, 2 orang atau 3 orang dahulu di dalam masjid, kadang di teras masjid, dan tanpa terasa, alhamdulillah, faedah ilmu banyak didapatkan dengan wasilah beliau, hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, masih dalam kitab yang sama juga, ya ini guru kita, ustadz kita yang telah Allah panggil rahimahullah ta'ala. Beliau wafat tahun 2018 yang lalu di hari Jumat, seingat ana, kalau nggak salah tanggal 7 Desember 2018. Semoga Allah merahmati beliau di hari Jumat. Semoga termasuk bagian dari husnul khotimah beliau. Nah, beliau Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Abdurrahman Ayub, ketika beliau mengajarkan ilmu adalah sosok yang sangat tekun, yang sangat istiqomah menurut ana. Bayangkan dari tahun 2004 sampai 2017-an, jarang sekali libur, mungkin jika dihitung dengan 2 jari tangan, yang 10 ini mungkin tidak nyampe daripada 10 kali libur. Kalaupun libur terpaksa, dan alhamdulillah beliau dulu jarang sakit, sehingga jarang libur karena sakit, dan apabila beliau libur pun karena mendapat penugasan dari sebuah lembaga pemerintah di dalam kaitannya dengan program deradikalisasi, yang mana beliau juga diambil faidah ilmunya untuk berdakwah, membentengi kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam akidah-akidah yang menyimpang, agar tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran radikal atau radikalisme, atau agar kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam perbuatan terorisme. Nah, beliau aktif di dalam hal ini sehingga termanfaatkan, digandeng oleh sebuah instansi pemerintah untuk program, mensupport program deradikalisasi tersebut. Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah ta'ala. Di dalam kurun waktu antara 2004 sampai 2017, beliau sangat tekun memberi faedah melalui kitab-kitab tersebut, memberi faedah ilmu, baik akidah yang mendasar maupun manhaj atau metodologi di dalam beragama. Penting sekali, beliau di awal kajian di tahun 2004 membawakan sekitar 1 juz daripada faedah ilmu dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, dan kemudian beliau menyarankan lebih prioritas untuk mempelajari akidah, memetik faedah ilmu dari akidah, masalah akidah, karena akidah adalah pondasi. Akhirnya terpetik oleh kita faedah-faedah ilmu bahwa akidah adalah prioritas pertama dan utama. Dan beliau menyampaikan faedah ilmu dari kitab Al-Usul Salasa dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beberapa tahun hingga selesai. Dan sekali lagi, di dalam 1 bulan 2 kali pertemuan, jarang sekali libur, hampir tidak pernah libur. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi timbangan pemberat amal kebaikan, jariah ilmu yang terus mengalir pahalanya kepada beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian di sela-sela momen-momen tertentu, beliau menyampaikan faedah muhadarahnya dengan sesuai dengan momen tertentu. Apabila momen Ramadan, beliau menyampaikan fikih Ramadan, tanya jawab tentang Ramadan. Idul Adha juga demikian, menyesuaikan. Dan tak kalah penting lagi, karena perjalanan beliau adalah sangat mewarnai perjalanan dakwah beliau, tentunya masalah akidah-akidah, firqah-firqah yang menyimpang beliau pun memahami, sehingga subhat-subhat terhadap akidah-akidah yang menyimpang tersebut beliau pun bisa menjawab atau bisa memberikan faidah ilmu menjawab subhat-subhat tersebut.
Dari sosok beliau juga kelihatan bahwa beliau adalah suka mutolaah kitab, suka membaca kitab-kitab para ulama, sehingga nampak sekali ketika interaksi dengan jamaah, diskusi dengan jamaah, beliau sangat mengalir qaul para ulama Ahlussunnati wal Jamaah, athar-athar salaf, dan juga dalil-dalil tentunya, dalil-dalil ilmiah. Beliau juga sering mereferensi apabila ditanya oleh jamaah kitab apa di dalam hal akidah yang secara runut mesti kita pelajari, beliau menyampaikan misalnya Al-Usulus Salasa, Qawaid Al-Arba, kemudian Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid, dan seterusnya dan seterusnya. Ini nampak sekali dari tata cara atau cara beliau menjawab dan berinteraksi dengan jamaah. Kemudian beliau juga memberi faedah ilmu dari apa yang beliau sampaikan dari kitab karya Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Seingat ana, Mujmal Ahlussunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ya, beliau sampaikan itu. Dua kitab ini yang sangat fundament tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa tahun selesai faedah itu. Kemudian juga beliau menyampaikan, beliau juga termasuk ustadz yang gemar atau rajin mengikuti daurah para masyayikh yang didatangkan oleh panitia, misalnya di Jawa Timur, para masyayikh dari markas dakwah Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani di Yordan, kemudian diundang ke Indonesia untuk daurah di Malang misalnya, beliau seringkali datang. Dan datangnya membawa oleh-oleh bagi kita, menyenangkan bagi kita. Ketika kami menjemput beliau, kami tanya, Al-Ustadz, apa oleh-oleh dari daurah kemarin? Oh ya, insya Allah nanti kita sampaikan dalam kajian. Akhirnya pada suatu saat tertentu, ketika Al-Usulus Salasa sudah selesai, Mujmal Ahlussunnah wal Jamaah fil Aqidah sudah selesai, beliau pun membawa risalah dari oleh-oleh tersebut yang berjudul adalah Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang ditulis oleh Syekh Mubil, kalau tidak salah Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan faedah dari kitab tersebut. Di dalamnya menyangkut akidah juga, pokok-pokok akidah, dan juga manhaj di dalam beragama. Sampai selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Setelah itu, beliau di akhir-akhir sebelum beliau qadarullah ditimpa sakit, beliau mengakhiri kitabnya, menyelesaikan kitabnya dengan kitab manhaj, yaitu Kun Salafiyan alal Jaddah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi. Beliau sampai selesai menyampaikan faedah kitab tersebut. Alhamdulillah. Minimal ada 5 kitab atau 5 kutaib yang disampaikan beliau ketika beliau dari tahun 2004 sampai 2017 kurang lebih menyampaikan faedah ilmu kepada kita semuanya. Sebagai orang yang sering berinteraksi selama kurun waktu tersebut tentunya mendapat faedah. Ya, pertama tentunya faedah ilmu, faedah adab ketika beliau melayani jamaah, dan juga ketika kesabaran beliau menanggapi jamaah. Bahkan jarang sekali beliau mengabaikan pertanyaan. Ketika pertanyaan ditulis pun sampai habis. Dan juga pelajaran tawaduk dari beliau. Beliau sering menasihati kepada kita, kalau kita sering-sering, marilah duduk di majelis ilmu karena kita adalah penuntut ilmu. Beliau sering tawaduk dengan menyampaikan bahwa kita itu belum penuntut ilmu, tapi kita adalah orang-orang yang baru mendaftar untuk menuntut ilmu. Kenapa demikian, para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah? Karena kita terkadang menuntut ilmu masih sebatas dengan ciping, ngaji nguping. Adapun penuntut ilmu, rasa-rasanya kita belum layak. Makanya sering beliau sampaikan dengan kita itu baru orang yang mendaftar menuntut ilmu. Kita masih jarang nyatat, jarang membawa kitab, dan seterusnya. Nah, tawaduk beliau
Masya Allah. Oleh karena itu, yang tadi Ana sampaikan bahwa setiap kita hijrah mengenal sunnah ini berbeda-beda. Perjalanan beliau tertoreh dalam kitab yang sangat bagus ini, Faedah Pengalaman Hidup, Perjalanan Manhaj Dakwah, dari awal beliau sampai inten, sampai istiqomah, hingga akhir hayat beliau di atas dakwah salafiyah, insyaallah ta'ala. Dan yang terpenting adalah sebuah sabda Nabi SAW yang sudah semestinya kita renungi untuk menambah motivasi kita istiqomah meneladani beliau rahimahullah ta'ala, yang mana Rasulullah SAW bersabda di dalam sabda yang sangat panjang yang saya tidak hafalnya, namun ujung-ujung dari hadis tersebut adalah innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Rawahu al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, seyogianya kita berusaha istiqomah untuk meneladani semangat dakwah beliau rahimahullah ta'ala, dan kita mohon kepada Allah agar kita istiqomah di atas dakwah Ahlussunnati wal Jamaah, di atas akidah yang sahihah, dan kita terjauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Dan kebagusan tata cara beliau di majelis ilmu, mempertahankan keistiqomahan, menjaga kedawaman di dalam majelis ilmu bagi generasi kita penerus beliau rahimahullah ta'ala adalah sangat baik untuk kita teladani dan kita teruskan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan beliau mendapat jariah kebaikan di majelis ilmu beliau ketika hayat, menjadi timbangan, penambah timbangan kebaikan bagi beliau, dan juga menjadikan jariah amal soleh yang terus mengalir, yang menerangi beliau dan melapangkan, mudah-mudahan Allah melapangkan barzah beliau dan kelak menempatkan beliau di dalam surga yang tertinggi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.